بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pembahasan kita masih masalah ibadah hati. Jadi artinya bukan zahir saja bisa beribadah, tapi batin juga bisa beribadah, hati juga bisa beribadah. Jadi bukan hanya pergerakan-pergerakan salat saja kita dapat pahala. Bukan hanya bangun tahajud saja, bukan hanya baca Al-Quran saja. Tapi ibadah hati ini walaupun belum kita lakukan, sudah ada di dalam hati, itu sudah dikira ibadah. Ya, ini salah satunya ini. Jadi pembahasan kita at-tawadhu'. Jadi tawadhu'. Tawadhu' ini berasal dari kalimat wada'a. Wada'a itu meletakkan. Meletakkan apa? Maka filosofi ibadah salat itu tatkala kita sujud, ya, kita meletakkan kepala kita itu sejajar dengan kaki. Bahkan di saf kedua itu kaki orang lain di depan. Kita sejajarkan dengan kepala kita. Tidak ada dalam kesempatan lain kita sejajarkan kaki dengan kepala kecuali salat. Kalau waktu tidur kita naikkan sedikit kepala kita dengan bantal, dengan tangan dan lain sebagainya. Tetapi ketika salat kita sejajarkan. Maka ini makna tawadhu. Jadi artinya meletakkan sesuatu itu sejajar dengan sesuatu yang lain, itu secara bahasa. Sekarang kita lanjut kajian kita. Itu kita dengan pembahasan baru, yaitu at-tawadhu'. Minal ibadat al-qalbiyah, ibadatu tawadhu' lillah. Jadi salah satu ibadah hati itu adalah ibadah tawadhu'. Kita sebenarnya mengetahui selama ini tawadhu' itu hanya sifat saja. Sifat tawadhu', si fulan tawadhu'. Bahkan ketika beliau tawadhu' itu beliau sudah melakukan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Maka kalau ada seseorang itu tawadhu', nanti akan kita lihat bagaimana tawadhu' itu. Apa tawadhu' itu? Bagaimana pembagian tawadhu' itu? Yang jelas ketika seorang tawadhu' dapat pahala. Ya, demi pahala. Kalau dia nak sanggup bangun tahajud, bertawadhu'lah. Kalau tidak sanggup dia membayar zakat karena tidak punya harta, maka tawadhu'lah. Maka dengan tawadhu' itu sudah dapat pahala. Jadi bukan hanya sifat saja itu, tidak. Tetapi ibadah, itu ibadah. Kita nanti mengatakan si fulan sifatnya selalu tawadhu'. Ya. Ini kita rubah sekarang. Si fulan itu sudah melakukan ibadah hati. Yaitu salah satunya adalah at-tawadhu'. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah, hadis ini berasal dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis 2588. Apa hadisnya? Ma tawadha'a ahadun lillah, tidak ada seorang yang bertawadhu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bagi tawadhu itu. Tawadhu itu apa-apa saja. Illa rafa'ahullah, kecuali diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang merendahkan diri itu, dia tawadhu, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengatakan begini, ya Allah, saya kan seorang nabi,
Masa begitu tega engkau memberikan penyakit kepada saya? Ya, Pak. Tidak pernah Nabi Ayub mengatakan seperti itu. Tidak pernah Nabi Ayub mengatakan, ya Allah, masa ujian saya begitu hebat sekali, begitu dahsyat sekali dibandingkan dengan ujian-ujian pada Nabi yang lain. Tidak pernah. Beliau merendahkan diri kepada Allah dan menerima segala sesuatunya. Konsekuensinya beliau terima. Maka derajat beliau diangkat oleh Allah. Maka setiap orang yang diuji itu begitu juga. Seorang yang diuji, kita tidak sadar kalau kita sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Seorang yang diberikan problem, masalah, seorang itu tidak tahu kalau Allah sedang mematangkan pikirannya dan Allah sedang mengangkat derajatnya. Kita yang tahu kita apa? Diberikan harta banyak, akraman, Allah sudah memuliakan saya. Ketika diberikan harta sedikit, ahanan, Allah sudah menghinakan saya. Allah nak sayang le kelu. Kenapa harta sedikit diberikan? Ya. Jadi kita itu ukuran sayang atau tidak sayang? Ketika kita melihat banyak enggak diberikan harta oleh Allah. Ketika banyak, akraman, Allah sudah memuliakan saya. Maka Allah menjawabkanlah, bukan itu kata Allah. Jadi masalahnya bukan banyak atau sedikit harta. Kalau banyak atau sedikit harta, maka Allah akan sayang kepada orang kafir. Karena hartanya banyak. Allah akan sayang kepada orang yang tidak salat. Jadi makanya Ar-Rahmannya Allah itu, kasih sayang Allah kan mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Jadi semua diberikan, apakah harta, jabatan, lain, kesehatan, semua diberikan oleh Allah. Karena sifat Ar-Rahmannya Allah. Jadi jangan kita melihat kasih sayang Ar-Rahimnya itu pada di situ, tidak. Jadi jangan kita lihat, oh ini pada banyak harta, tidak. Jadi bisa saja banyak harta itu ujian. Bisa saja banyak harta itu adalah laknat. Jadi antara dua, kalau bukan laknat, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Jadi tidak ada satu orang pun yang dia tawadhu karena Allah kecuali diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yashmulu, ya ini ada tawadhu. Tawadhu itu ada dua macam. Jadi tawadhu ada dua macam. Jadi kita jangan satu macam saja. Kalau satu macam tidak dikira tawadhu juga. Yang pertama at-tawadhu'u lillah. Tawadhu merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala, kepada ketentuan Allah, hukum-hukum Allah. Bihaitsu la yatakabbar ala amrin min awamirillah. Jadi kita tidak meremehkan segala perintah Allah. Ana semayang nyantuk piji lempubut, ya nya kamu lai mah. Dia artinya tidak tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dalam satu konsep Al-Qur'an itu, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Ya. Kalau istilah tentera itu siap, mandum siap ke Mbak. Terus lagi siap cid, mandum siap ke Mbak. Ya, Mbak. Semua siap. Gunung siap Mbak. Mandum siap. Jadi kita begitu juga. Setiap perintah Allah Subhanahu wa taala kami siap ya Allah. Ini bentuk tawadhu namanya, Pak. Seorang itu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua perintah Allah. Siap kami lakukan ya Allah. Makanya nanti perintah Allah itu berbeda dengan larangan, Pak. Perintah di dalam Al-Quran itu lebih banyak dibandingkan dengan larangan. Ada apa sebenarnya? Perintah bayar zakat, perintah naik haji, perintah berbuat baik, perintah untuk tawadhu, perintah untuk salat fardu, perintah untuk puasa Ramadan. Banyak sekali perintah. Sedangkan larangan tidak banyak. Jangan dekati zina, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan main judi, jangan dekat setan. Kalau dilihat lebih banyak perintah dibandingkan larangan. Ada apa sebenarnya? Imam An-Nawawi mengatakan, banyaknya perintah karena perintah ini ada pilihan. Ya, nampak, ada pilihan. Dan ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh, yang tidak sanggup kita lakukan, kita tinggalkan. Nampak. Ada perintah Allah. Allah memerintahkan bayarlah zakat kamu sudah sampai nisab. Bagaimana mau bayar zakat? Allah mau bucoroh anak mupat. Kemudian ini enggak tahu, enggak ada duit. Saya enggak ada duit. Ya enggak bayar zakat berarti, Pak. Zakat enggak bayar, gugur zakat sama dia. Naik hajilah kamu kata Allah. Haji kan sebuah kewajiban. Tetapi karena tidak punya harta, tidak sehat tubuh, dia tidak naik haji. Maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya setiap perintah itu ada pilihan-pilihan. Jadi kalau tidak sanggup tidak usah lakukan. Oh kalau sanggup setengah, lakukan setengah. Sanggup lakukan sekian persen, lakukan sekian persen. Tetapi larangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak ada nego-nego, tidak ada nego. Allah mengatakan hurriman alaikumul maitah, haram haram bangkai, haram darah, tetap haram darah sampai hari kiamat.
Tidak ada, saya sedikit saja saya makan, tetap haram. Maisir, main judi haram. Oh, saya tidak main judi begini, saya main judinya cuma sedikit taruhannya, tetap haram. Tidak ada pilihan-pilihan. Makanya kata Imam An-Nawawi, larangan itu lebih sedikit dibandingkan dengan suruhan, ya, Pak. Karena suruhan walaupun banyak, ada sesuatu hal yang tidak sanggup dilakukan oleh umat. Maka karena tidak sanggup, ya tinggalkan. Ada tidak begitu sempurna, maka lakukan 50%, 20%. Itu suruhan, tapi larangan tidak. Tidak ada meninggalkan larangan cuma 20% saja, tidak ada. La taqrabu zina, jangan berzina. Apapun sesuatu hal yang membawa kepada zina berarti haram. Khalwat haram. Ya, khalwat itu haram. Berdua-duaan juga haram. Kenapa? Sesuatu yang membawa kepada zina. Jadi tidak ada pilihan-pilihan. Saya begini, saya enggak ada. Tetap haram, tetap haram. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi yang pertama ini adalah tawadhu terhadap perintah Allah. Makanya ketika kita mendengar azan Allahu Akbar, ya, Pak. Be nampe pep, sebagai orang pep. Azan tapi azan, to azan ya, ya, Pak. Tapi azan kok sedang kerja, hidup sedang kerja. Maka you pending azan, Pak. You pending dia azan, Pak. Nyo azan leho po setengah satu, pending tu po setengah dua tu. Bahasa teman yang teman-teman, Pak. Ini termasuk juga begini, tidak ada tawadhu, tidak mau mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mendengar perintah Allah sami'na wa ta'na itu adalah seorang itu sudah tawadhu. Tanda-tanda tawadhu itulah di situ. Dia patuh dan taat pada perintah Allah. Makanya iblis dan setan walaupun dia seorang ahli ibadah. Iblis setan ahli ibadah. Iblis dan setan itu bahkan di dalam satu tafsir diungkapkan 7.000 tahun sudah beribadah kepada Allah. 7.000 tahun. Katanya jangan 7.000 tahun. Mungkin kalau ada umur 50 tahun, takoh masa balik 15 tahun misalnya. Kita sudah beribadah berapa? Kalau 35 tahun baru beribadah. Oh, ada umur 60 tahun, potong masa balik 15 tahun, mungkin 15 tahun hanya ibadah kan, Pak. 60 tahun, cuma 45 tahun beribadah. Iblis 7.000 tahun beribadah. Dalam satu tafsir lagi 70.000 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena tidak tawadhu. Tawadhu dalam arti pertama itu tawadhu kepada Allah, tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan jangan kamu usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Dia tidak mau sujud. Ya, nampak. Seperti kita Allah menyuruh bayar zakat kamu, kita tidak mau bayar zakat. Ini juga termasuk lari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau lari dari perintah Allah sama seperti iblis. Maka iblis itu derajatnya turun, Pak. Ya, derajatnya turun. Dari seorang ahli ibadah, itu makhluk yang beribadah kepada Allah, turun kepada makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak patuh dan taat kepada perintah Allah. Ya, ini tawadhu yang pertama ini, Pak. Wala yaruddu syai'an an syar'ihi. Tidak pernah menolak syariat Allah, Pak. Tidak pernah dia tolak syariat Allah. Ini urung tawadhu nanti, Pak. Allah memerintahkan kita untuk ini sami'na wa ta'na, kami patuh. Ya, Pak. Maka seorang prajurit pun kalau dia mengatakan kami tidak bisa, berarti kan membangkang namanya, Pak. Seorang yang membangkang berarti sudah keluar jalur. Demikian pula seorang hamba. Ketika Allah menyuruh dia salat, dia tidak mau salat. Ketika Allah menyuruh dia untuk puasa, tidak mau puasa. Ketika menyuruh dia untuk melakukan kebaikan, tidak melakukan kebaikan. Berarti nilai tawadhu dia kepada Allah itu tidak ada. Wala yakunu kama qala Allahu an iblis. Dan dia tidak sama seperti iblis. Kalau sama seperti iblis, berarti tawadhu itu tidak ada sama dia. Apa sama seperti iblis? Illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kepada malaikat, ini ada dua tafsiran, Pak. Ada yang mengatakan, ya, tafsiran ini kelompok iblis dan setan itu sebenarnya masuk ke dalam kelompok malaikat. Satu, ketika Allah menyuruh semuanya untuk sujud kepada Allah, semua sujud kecuali ada sebagian malaikat. Maka sebagian ini dipanggil dengan iblis karena dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dipanggil malaikat? Karena mereka juga ahli ibadah. Mereka juga beribadah. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, memang iblis itu, memang iblis. Jadi mereka itu sebenarnya bukan dipanggil iblis, Azazil itu.
Ada nama beliau itu sudah lupa saya. Nah, panggilan mereka bukan iblis. Setelah mereka durhaka baru dipanggil iblis. Jadi waktu itu sedang duduk kelompok malaikat dan kelompok iblis ini. Ketika sedang duduk Allah mengatakan, sujudlah kepada Adam. Kelompok malaikat sujud. Kelompok iblis, mereka sebenarnya dari tadi mau lari, karena nggak sempat lari, akhirnya mereka duduk di situ. Kenapa lari? Mereka sudah tahu kalau mereka akan disuruh oleh Allah untuk menyembah, untuk sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Mereka sudah tahu. Dari mana mereka tahu? Ketika Nabi Adam berada di antara Mekah dan Taif. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Jadi Allah mengatakan kamu tidak ada apa-apanya Adam, ketika tubuhmu itu terbentang di antara Mekah dan Taif. Tidak ada apa-apanya, hanya harga, Pak. Cuma tubuh saja, roh tidak ada. Demikian pula kita. Kita tidak ada harganya ketika kita meninggal dunia. Hana yumle tubuhnya, Pak. Tubuh hana yumle. Ipajoh liulat, tapudu imiyu belum, Pak. Ilewat urang iwat deh dan nyawa hana yumle, Pak. Maka Allah mengatakan, kamu hai Adam, tidak saya berikan roh kecuali setelah 120 tahun. 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, 40 tahun ketiga. 40 tahun pertama itu masih tanah keras. 40 tahun kedua sudah berbentuk, tanahnya sudah lembek. 40 tahun yang ketiga sudah sempurna tetapi belum ada roh lagi, Pak. Setelah itu baru dikirim roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu itu sebelum diturunkan diberikan roh oleh Allah, iblis dan malaikat turun, Pak. Apa kata iblis? Atas judu lihadzal bashar. Kamu nanti akan sujud kepada ini, pemuda ini. Akan sujud kepada manusia ini. Padahal dia ibadah tidak ada, apa-apa tidak ada. Ya. Kemudian setelah itu apa kata malaikat? Kami akan kami akan sujud, nanti menyembah indikasinya lain ini. Kami akan sujud, kami akan patuh kepada perintah Allah, apapun perintah itu. Rupanya setelah itu iblis masuk ke dalam mulut Nabi Adam alaihissalam. Fadakhala ila famihi wa kharaja min duburihi, dan keluar melalui duburnya. Apa kata iblis? La najidu syai'an. Kami tidak dapat apa-apa di dalam tubuh dia. Maka yang membuat nilai seseorang itu apa? Itulah roh dia, Pak. Yang membuat nilai seorang itu itulah ibadahnya, Pak, yang dilakukan tadi. Tapi tubuhnya hanayu menyuka mati, Pak. Tapi kalau berpisah roh dan tubuh, kalau roh itu selalu beribadah, maka roh itu akan dimuliakan oleh para malaikat. Tapi tubuh ini tidak. Dalam hitungan menit itu terus berubah. Hitungan hari terus berubah. Bahkan kamu Pak, sudah bau. Ya, Pak. Kalau roh tidak pernah. Maka tubuh ini yang kita jaga selama puluhan tahun, kita berikan kenikmatan puluhan tahun, akan hilang begitu saja, Pak. Maka 12 jam setelah itu, bahkan bukan 12 jam, 6 jam langsung ditanam, Pak. Habis meninggal dunia langsung ditanam. Dan roh tidak akan pernah mati, Pak. Ya. Kecuali nanti ketika ditiup sangkakala yang pertama, Pak, ditiup sangkakala yang pertama, dia akan melihat. Bahkan yang tinggal cuma wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan habis. Kapan roh itu akan bangkit kembali bersama tubuhnya? Ketika ditiup sangkakala yang kedua. Ketika itu apa? Wajah al malaikatu saffan saffa. Datanglah malaikat berdiri secara bersaf-saf. Waktu itulah kata Ibnu Abbas, roh akan mencari tubuhnya. Yang selama ini dia beribadah dengan tubuhnya. Yang selama ini dia berbuat maksiat dengan tubuhnya. Untuk apa? Untuk dia pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan roh saja, dua-dua, Pak. Nyo gara-gara tubuhnya, rohnya menjadi ingkar kepada Allah. Ini seperti kata Syekh Imam Sawi di dalam tafsir beliau. Kenapa manusia itu ingkar? Litima'i baina ruhu wal jasad. Karena roh dan jasad itu sudah melekat, maka manusia mulai ingkar kepada Allah. Ya, ini sekarang kita lanjutkan. Fahuwa yara nafsahu kabiran. Iblis melihat diri dia itu lebih tinggi, diri dia lebih tinggi. Maka ketika Allah menyuruh kita apapun, bersedekahlah kamu, berbuatlah ini, berbuatlah itu. Makanya Rasulullah pernah didatangi oleh sahabatnya. Ya Rasulullah, bagaimana kita bersedekah? Orang yang kita sedekahkan lebih banyak harta daripada kita, ya Rasulullah. Ya, pengemis itu. Sahabat melapor ke Rasulullah. Pendapatan pengemis itu, ya Rasulullah, lebih banyak dari kami, ya Rasulullah. Yang tiura oleh padu mendemeji, jak gede. Apa kata Rasulullah? Setiap orang yang datang kepadamu berarti dia butuh. Jangan kamu tanya kenapa ini, kenapa itu. Berikanlah kepada dia, walau ala farasin. Walau dia di atas kuda, kata Rasulullah. Apa maksud di atas kuda? Walaupun dia orang kaya, kamu sudah dapat pahala.
Tapi ketika kamu interogasi dia, kamu bilang kenapa begini, kenapa begitu, kamu kasih sesuatu pada dia, maka belum tentu itu pahala, belum tentu itu pahala. Maka berikanlah kepada siapa saja, kata Rasulullah SAW, walaupun dia orang kaya, kata Rasulullah. Kamu sudah bersedekah dan berbuat kebaikan. Jadi jangan tanya-tanya, kupu tamu sedekah, menyumbang sedekah, anda kaya di bulannya ni, kerjaan teputan, baik tanya-tanya, Pak. Ketika Allah menyuruh kita bersedekah, wa anfiqu fi sabilillah. Wa anfiqu, dalam nanti hadis juga, bersedekahlah kamu. Sedekah saja, Pak. Salatlah kamu, jangan tanya-tanya, salat terus, Pak. Berbuatlah kebaikan, jangan tanya-tanya kenapa berbuat kebaikan. Itu namanya tawadhu itu, Pak. Jadi tidak wala yara nafsahu kabiran. Tidak melihat diri dia lebih besar. Oh, nya kakek tak lo ni Allahnya, Pak. Kakek tak lo. Kupuluh mentedekah seandainya orang itu orang kaya. Baik tanya-tanya, Pak. Ketika Allah menyuruh kita sesuatu, lakukan saja. Maka nilai iblis itu berkurang gara-gara apa? Ketika Allah menyuruh kepada usjudu li Adam, patuhlah, sujudlah kepada Adam. Iblis mengatakan ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Lebih bagus saya daripada dia, ya Allah. Ya, Pak. Nyo menyona indikasi bino, berarti sifat ibadah tawaduk dalam hati dia hana, Pak. Hana ibadah tawaduk dalam hati dia. Yang ada kibrun. Kibrun itu menyombongkan diri, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah bertanya, untuk apa kita salat selama ini? Untuk apa kita bersedekah selama ini? Nyampe tanya-tanya, Pak. Baik tanya-tanya. Segala perintah lakukan saja. Melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, indikasi tawaduk sudah ada sama dia. Indikasi tawaduk. Kita mendengar azan, ketika dikumandangkan azan, kita pergi ke masjid, indikasi tawaduk sudah ada pada diri kita. Kenapa? Kita patuh dan taat pada perintah Allah, apapun kondisinya. Ya, apapun kondisinya. Nyo menyojakkan tu, lalau ujun jak, Pak. Menyojakkan tu. Menyojak masjid, kadang-kadang ni lek ujun lagi. Ujun ni. Jak, hana jak. Bukan ujun. Kantor ada yang pekan jak. Hai ti kurang pe makan ni. Nanti tegur li pimpinannya, kaya Pak. Dia takut. Berarti sifat ihsannya itu belum ada lagi, Pak. Yang ada di dalam tubuh dia itu, dalam ini dia, cuma pimpinannya di depan, Pak. Dia cuma takut kepada pimpinannya. Tidak pernah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya kenapa salat, hai menyo padunggoh na temayang kai palang ni, dipilih pimpinan ya, Pak. Dipilih pimpinan ni, Pak. Kenapa pergi salat? Karena di absen, Pak. Di absen. Ya. Jadi artinya apa? Di dalam hati dia ketakutan itu bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang digambarkan oleh Allah. Ada sekelompok manusia, dia takut kepada manusia lain, bahkan melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dahsyat lagi takutnya. Nya ke manusia dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu Nabi Musa ada sifat ini ada. Beliau takut kepada Firaun. Ketika itu Allah mengatakan la takhafa, jangan takut ya Mbak. Jangan takut. Apapun yang kamu lihat saya lihat. Apapun yang kamu dengar saya dengar. Maka ketika itu Nabi Musa alaihissalam itu sudah mencapai tingkatan murakabah musyahadah, Pak. Dalam kajian tasawuf. Murakabah musyahadah itu beliau pada level paling tinggi. Beliau mengawasi Allah, Allah mengawasi beliau dan Allah menjaga beliau sehingga Fir'aun laknatullah jangankan mencelakai menyentuh kulit Nabi Musa saja tidak bisa, Pak. Tidak bisa menyentuh. Ini sudah masuk ke dalam level murakabah musyahadah namanya, Pak. Kalau kita itu masih level murakabah bawah. Bagaimana murakabah bawah? Mentang kalian winen maknya dalam ibadah. Atau kalian winen untuk dicatat di malaikat. Yang masih seperti itu, Pak. Untuk menyojihi pertanggungjawabkan untuk berkiban, untuk hanam demi pahala berkiban. Itu kita level-level murakabah bawah. Jadi seperti kita itu masuk ke tempat-tempat sesuatu, lihat CCTV dulu, Pak. Oh, nah CCTV berarti harus get-nya, Pak. Oh, nah CCTV mandum je dapat ni, Pak. Ya, itu masuk level murakabah, level bawah. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ayat tamatsal wa yakhta' li amrillah. Dia tunduk dan patuh kepada perintah Allah, apapun perintah Allah itu. Jadi sami'na wa ta'na. Fa hadza yakunu kufran wa syirkan billah. Kalau seandainya ada yang seperti iblisnya, dia menganggap dirinya lebih besar, dia menganggap dirinya lebih baik, maka itu termasuk ke dalam yakunu kufran wa syirkan billah. Terima kasih.